Dan salah satu wisata agrowisata yang letaknya tidak terlalu jauh dari Jakarta nih sahabat, ada di sini nih sahabat, di Taman Wisata Mekarsari. Tujuannya untuk meningkatkan derajat buah lokal dan mensejahterakan petani buah lokal khususnya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kekayaan alam berupa fauna maupun flora sahabat. Dan beribu-ribu jenis spesies fauna dan flora yang Indonesia miliki sudah seharusnya kita jaga dengan baik. Selain itu, keindahan alam Indonesia juga sudah tidak diragukan lagi jika dilihat dari segi pariwisatanya. Namun di balik pemanfaatan keindahan alam bagi segi pariwisata Indonesia, kekayaan alam dan keanekaragaman hayati harus tetap terjaga dan tidak boleh dirusak. Dan agrowisata merupakan salah satu upaya alternatif yang bisa digunakan sebagai penyambung dari segi pariwisata dan upaya pelestarian alam sahabat. Agrowisata merupakan salah satu wisata yang masuk ke dalam wisata ekologi nih sahabat, atau yang biasa dikenal dengan ekoturism. Nah, agrowisata sendiri merupakan sebuah perjalanan dengan tidak merusak habitat alam, habitat hewan, serta tumbuhan yang ada di habitat aslinya. Dan biasanya agrowisata ini juga bisa digunakan sebagai lokasi untuk sarana pendidikan. Yeah, this your boy Too Scoop. Gonna tell y'all a little story about the first time I let a woman get the best of me. Check it out. I met her at a house party on the west side. Didn't think I'd get her. Agrowisata juga dikembangkan di beberapa negara berkembang loh sahabat. Agrowisata terus dikembangkan karena menekan dampak negatif bagi alam di bidang pariwisata. Selain itu, agrowisata juga menyejahterakan masyarakat, ikut memelihara lingkungan dan juga mengembangkan perekonomian suatu negara. Dan salah satu wisata agrowisata yang letaknya tidak terlalu jauh dari Jakarta nih sahabat, ada di sini nih sahabat. Dan bisa sahabat lihat di sebelah saya ini ada Monumen Pohon. Monumen Pohon merupakan salah satu lokasi yang biasa digunakan para tokoh besar dari dalam dan luar negeri untuk menanam satu bibit pohon. Dan sekarang kayaknya saya mau putar-putar Taman Wisata Mekarsari ini dan mau belajar banyak tentang pohon maupun bagaimana cara menanam pohon yang baik dan benar. Yuk! Ya, Taman Buah Mekarsari atau yang lebih dikenal dengan Taman Wisata Mekarsari merupakan taman wisata yang mengusung agrowisata dan digagas pembangunannya oleh Ibu Tien Soeharto pada tahun 1991 yang kemudian diresmikan oleh Presiden Indonesia saat itu Bapak Soeharto pada tahun 1996. Untuk mencapai ke Taman Wisata Mekarsari, dari Jakarta kita tinggal mengarahkan kendaraan kita menuju ke daerah Jonggol, Jawa Barat, sahabat. Bermain sepeda di Taman Wisata Mekarsari tentu sangat mengasyikkan, sahabat. Bagaimana tidak, luas taman wisata ini saja bisa mencapai 264 hektar loh. Daerah yang rimbun dan banyaknya pemandangan yang indah lantas tidak membuat saya puas berputar-putar sendirian di Taman Wisata Mekarsari ini. Kebetulan, saya sudah berkenalan dan janjian dengan salah satu staf humas dari Taman Wisata Mekarsari nih sahabat. Dan saya janjian bertemu dengan Mas Bagja di depan gedung yang menjadi salah satu ciri khas dari Taman Wisata Mekarsari. Ya, bangunan air terjun. Nah,
Tujuan didirikannya Taman Wisata Mekarsari itu sebenarnya apa sih Mas Bagja kalau boleh tahu? Beruntun dari sejarahnya, dari ide Ibu Tun almarhum Ibu Tun Soeharto, Mekarsari didirikan untuk pertama sebagai pusat pelestarian Paspanuba dan tujuannya untuk meningkatkan derajat buah lokal dan mensejahterakan petani buah lokal khususnya di Indonesia ya. Oh gitu. Ada tujuan untuk pengkonservasian atau reboisasi nggak sih? Nah, untuk konservasi dan reboisasi kebetulan kita ada punya empat sih, dan itu menjadi platform kita di setiap kegiatan kita tuh. Pertama itu konservasi, kedua reboisasi, rekreasi dan edukasi. Empat cakupan itu adalah semua aspek yang memang ada di Mekarsari. Jadi memang ada sesuai dengan visi dan misi juga ya? Betul sekali. Wow, terus wah Mas Bagja, berarti di sini banyak banget ya hal-hal yang bisa untuk dipelajari. Bisa, Mbak Lia bisa jalan-jalan di sini sekalian lihat tanaman dan berrekreasi. Wow, kalau gitu saya sekarang mau lanjut nih, mau jalan-jalan sekaligus belajar banyak di sini. Boleh, silakan Mbak Lia. Lihat Ya? sini. Oh ya, oke. Thank you ya Mas Bagja ya. Mari. Mari. Menurut informasi dari Mas Bagja, lokasi terdekat dari bangunan air terjun ini adalah lokasi tanaman biofarmaka. Wah, rasanya saya mau langsung lihat koleksi tanaman biofarmaka nih sahabat. Tapi kira-kira apa ya yang dimaksud tanaman biofarmaka? Halo Pak, saya Lia. Oh gitu Pak. Ini kalau boleh saya tahu saat ini saya lagi ada di lokasi mana nih Pak? Sekarang kita berada di lokasi biofarmaka. Biofarmaka? Iya, koleksi tanaman obat. Oh, jadi biofarmaka itu adalah nama lain dari tanaman obat keluarga mungkin ya Pak ya? Iya, betul. Oh, ini kenapa bisa dinamain biofarmaka Pak? Memang Pak, mungkin bisa dijelaskan? Jadi di sini kita tanam jenis tanaman-tanaman yang biasa digunakan untuk obat. Ya, untuk obat dalam keluarga. Iya ya. Oh, kalau boleh tahu ada jenis apa aja Pak? Iya. Baik, kita banyak ya. Contohnya ada kejibling, sebelah kita ada kejibling ya. Ada beluntas ya. Ada belimbing wulu. Ini ada cincau pohon. Pohon cincau. Iya, cincau pohon. Kan cincau ada dua macam, ada yang rambat, ada yang pohon. Kalau ini kebetulan cincau. Oh, di sini adanya yang pohon iya, gitu ya. Yang Oh, oke. Nah, kalau misalkan yang paling unik nih Pak di biofarmaka di Taman Wisata Mekarsari ini, adanya apa Pak? Mungkin itu ada binahong ya. Binahong. Iya, yang rambat. Itu unik dan itu manfaatnya sangat banyak sekali. Manfaatnya sangat banyak ya Pak ya? Iya. Wow, ada manfaatnya memang kalau boleh tahu apa saja Iya. Pak? Kalau binahong biasanya buat obat batuk ya, batuk berdarah, ginjal, bisa memperlancar peredaran darah, juga buat stamina juga. Oh iya, gitu ya? Biar kuat stamina. Oh, yes. Iya. Nah, tapi kalau misalkan yang di tanaman obat yang ada di sini, itu masyarakat atau pengunjung yang datang ke Taman Wisata Mekarsari ini bisa ini nggak sih Pak? Bisa ikut istilahnya ikut mencoba atau ikut mencoba menanam seperti itu? Iya. Terbuka untuk pengunjung atau tidak? Iya. Lokasi ini terbuka, dia bisa lihat-lihat, belajar di sini mengenal jenis tanaman dan manfaatnya. Dan juga kalau mau beli, kita biasanya jual yang ada di dalam pot. Oh iya, gitu. Bisa langsung dibawa beli, bisa. Jadi masyarakat juga bisa nyobain gitu lah ya Pak ya, istilahnya ya Pak, nyobain manfaat dari tanaman yang ada di sini, tanaman biofarmakanya juga. Wow, oke deh. Oh, bisa. Kalau gitu saya boleh lihat tanamannya? Iya. Bisa. Ya. Iya, bisa langsung sini. Kemana Pak kita? Iya, paling dekat. Oh iya. Tidak jauh dari lahan tanaman biofarmaka, saya melihat lahan tanaman persilangan yang ada di Taman Wisata Mekarsari ini, sahabat. Nah sahabat, ternyata buah yang berhasil disilangkan di Taman Wisata Mekarsari ini adalah buah nangka dan cempedak. Maka hasilnya akan seperti ini, buah nangkadak. Dan buah nangkadak ini biasanya panen sekitar bulan Agustus. Buah nangkadak merupakan hasil pemuliaan yang menggabungkan sifat unggul dari dua spesies buah yang berbeda, sahabat. Persilangan dua spesies ini pertama kali dilakukan pada tahun 2000 dengan melalui varietas penelitian selama 3 tahun loh sahabat. Jadi,
Memang Taman Wisata Mekarsari ini tidak sembarangan dalam melakukan persilangan. Berbeda dengan pohon nangka maupun cempedak, pohon nangkadak hanya memiliki ketinggian 2 meter saja, sahabat. Selain itu, buah nangkadak ini lebih cepat berbuah. Salah satu caranya adalah dengan menutup buah nangkadak dengan karung putih. Karung putih yang menutupi buah nangkadak ini juga berfungsi sebagai penangkal hama. Kali ini saya akan bertemu dengan salah satu staf penanggung jawab dari kebun produksi, sahabat. Yuk langsung saja kita bertemu dengan Pak Dudi. Tapi Pak Dudi ada di mana ya, sahabat? Halo Pak Dudi. Selamat siang. Ini sekarang kita lagi ada di lokasi apa nih, Pak? Ini kita di salah satu kebun di Mekarsari, dia namanya Countryside. Countryside. Kebunnya sendiri kebun abiu. Ini kebun abiu ya, Pak ya? Abiu. Oke, nah abiu ini merupakan salah satu buah introduksi ya, Pak ya, di Mekarsari ini. Iya, betul. Kalau bisa, mungkin Bapak bisa menjelaskan sama saya juga, introduksi itu apa sih, Pak? Buah yang dimaksud dengan buah introduksi itu apa sih? Secara gampangnya, buah introduksi itu adalah buah yang bukan asli di habitat di suatu tempat tertentu. Jadi kita ambil dari tempat tertentu atau negara tertentu ditanam di habitat baru. Itu secara gampangnya ya. Dan abiu itu kan dari selatan, kita tanam di Mekarsari, ternyata adaptif dan bisa berproduksi dengan baik. Bisa berproduksi dengan baik ya, Pak ya? Sebelum dipindahkan dari habitat aslinya ke lokasi lain, tanaman introduksi biasanya melewati beberapa proses, sahabat. Ada masa pengenalan dengan lingkungan baru, kemudian baru ada beberapa perawatan yang dilakukan seperti pada habitat aslinya, baik itu pada media penanaman maupun cara budidayanya. Dengan adanya perawatan yang berbeda, tidak lantas membuat tanaman introduksi terhindar dari hama. Hama yang paling banyak di kawasan introduksi adalah lalat buah dan kelelawar. Namun jangan khawatir, sahabat. Pihak taman wisata memiliki perangkap yang biasa digunakan untuk mengecoh lalat buah maupun kelelawar. Wah, jadi ini ya, Pak ya? Iya. Lokasi tanaman langkanya. Betul, jadi kita di sini koleksi aneka jenis tanaman langka yang kita kolek dalam satu tempat khusus spesial di Mekarsari. Oh gitu. Kenapa lokasi ini dibilang tanaman langka, Pak? Memang karena tanamannya yang sedikit atau sudah hampir punah atau seperti apa? Iya betul, jadi kategori tanaman ini pertama hampir punah, yang kedua juga sudah jarang ditemukan di tempat-tempat tertentu, hanya beberapa gelintir saja. Jadi kami sesuai dengan visi Mekarsari, kita juga ikut mengkoleksi Plasmodium, terutama tanaman-tanaman seperti ini yang susah, yang agak sulit didapat, terus juga sudah hampir punah, kita tanam di sini sebagai mother plant-nya ya, karena hidupnya nanti kalau suatu saat berbanyak kita punya tempatnya di sini. Oke, jadi memang ini lokasi pengembangannya ya, Pak ya? Ya. Ini kalau boleh tahu tanaman langka ini berasal dari daerah mana aja, Pak? Ini Colanetida ini kan sebetulnya bukan tanaman asli Indonesia, jadi ini sebagai bahan baku minuman yang berperisa cola ya. Oh, untuk pohon yang ada di sekitar kita nih sekarang ya, Pak Iya, ya? betul. Oke. Jadi ini kita kolek dari seluruh tempat-tempat yang ada yang kategori dan tempat itu akan susah, makanya kita tanam di sini. Dikembangkan. Ada yang dari Amerika Latin, ada yang dari Amerika Selatan, dan ada dari Meksiko, bahkan ada juga yang dari Amazon. Jadi agrowisata memang tidak bisa terpisahkan dari edukasi, sahabat. Salah satu program edukasi yang ada di Taman Wisata Mekarsari ini adalah menanam dengan proses kultur jaringan. Wah, dari namanya saja proses ini sepertinya rumit sekali ya, sahabat. Halo Mbak Andri, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Iya. Jadi memang lab Biosari ini memang khusus untuk ini ya, Mbak ya, untuk mempelajari kultur jaringan
atau Iya, seperti apa? Iya, kita lebih fokus untuk kultur jaringan dulu di sini. Oh gitu. Ini untuk Taman Wisata Mekarsari sendiri sudah berapa lama nih Mbak mengadakan teknik atau proses kultur jaringan ini? Kalau laboratorium sendiri sudah lama, Oh, iya. sudah lebih dari 10 tahun, tapi untuk fokus teknik kultur jaringannya itu udah 5 tahunan ini kita baru fokus. Oh, jadi sudah 5 tahunan ini ya? Iya. Wow, emang kalau untuk kultur jaringan itu biasanya tanaman apa saja sih Mbak yang bisa untuk istilahnya Bisa dikultur ya? bisa dikultur gitu? Pada dasarnya itu hampir semua tanaman bisa dikultur, tapi di sini kita baru ada anggrek, pisang, nanas, anturium, dan tanaman hias beberapa ada. Wow, oke deh. Nah, saya boleh lihat proses Oh, boleh. penanamannya boleh, atau ya. kultur jaringannya? Boleh. Boleh ya Mbak ya? Kita Ini ada. udah di mana lokasinya? Ada di sebelah sana. Oh gitu, Iya. tapi harus pakai jas? Iya, harus pakai jas karena kita kan harus aseptik, itu salah satu syarat pengkulturan. Iya, harus steril ya, Harus berarti ya. steril. Oke deh, tapi nanti di sana ada kan disiapin buat Iya, saya. sudah disiapin semuanya. Oke deh, kalau gitu kita langsung ke sana ya Mbak. Oke, Yuk, boleh. mari Mbak. Taman Wisata Mekarsari mengadakan teknik kultur jaringan dengan tujuan agar mendapatkan bibit dalam skala besar dengan waktu yang singkat, sahabat. Bayangkan saja, satu periode tanam bisa menghasilkan 10.000 bibit dari satu jenis tanaman. Selain itu, bibit yang akan dihasilkan dari kultur jaringan ini akan sama dengan indukannya dan tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas. Setelah saya puas belajar tentang teknik kultur jaringan, kali ini saya akan bertemu dengan Mas Yanto, penanggung jawab dari lokasi penanaman hidroponik di Taman Wisata Mekarsari, sahabat. Hidroponik merupakan penanaman tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan arang sekam. Asupan makanan maupun nutrisi dalam proses hidroponik ini adalah berbentuk cair, sahabat. Sehingga dalam penanaman hidroponik ini dibutuhkan media yang tidak padat, agar penyiraman nutrisi maupun makanan bisa terserap dengan baik oleh arang sekam untuk disalurkan kepada tanaman hidroponik. Taman Wisata Mekarsari sendiri telah mengembangkan beberapa jenis buah melon yang ditanam secara hidroponik di dalam greenhouse. Ayo Mas. Nah ini kalau mau belajar, ini sudah ada tahapan-tahapannya. Oh. Dari mulai persiapan media semai. Oh, ini medianya? Iya, ini media pesemaiannya. Kemudian persiapan benihnya juga. Oh, iya. Ada perlakuan benih atau seed treatmentnya. Kemudian ada tahapan berikutnya. Habis disemai, ada tahapan berikutnya yaitu pemindahan ke media selanjutnya. Oh, gitu. Itu ada namanya transplanting atau pemindahan tanaman ke media berikutnya. Nah ini semua tahapan-tahapannya. Oke. Ini apa nih Mas? Nah ini ada. Ini boleh dipegang ya? Media boleh. Dan ini ada dua. Ada dua media semai yang dipakai nanti. Yang pertama ada arang sekam. Oh, ini arang sekamnya. Iya. Kemudian yang keduanya ada kokopit ya. Ini kokopit ini sabut kelapa yang dihaluskan. Jadi ini bukan tanah ya? Iya. Jadi perbandingannya bisa 1:1, bisa 1:2. Oh, Kemudian iya. setelah kedua bahan ini dicampur, lalu kita larutkan di dalam air. Ini airnya ada campuran nutrisi, air biasa aja ya? Jadi setelah dicampur kedua media, kita jenuhkan menggunakan air. Jadi si media ini supaya jenuh air, kemudian supaya lembab juga. Nanti penjenuhannya ini berapa lama? Kisaran antara 3 sampai 6 jam. 3 sampai 6 3 jam? jam bisa, mau agak lama sampai 6 jam juga bisa. Jadi setelah selesai dijenuhkan dalam air, lalu diangkat, diperas juga. Jadi jangan terlalu mengandung banyak air. Iya. Harus lembab aja, diperas. Setelah diperas, Terus bisa dipindahkan ke dalam bak atau misalkan ke wadah yang lainnya juga bisa. Itu dikeringkan dulu atau? Enggak, langsung aja. Setelah diperas, semuanya gini diambil, diperas begini. Kemudian setelah selesai, diperasnya sampai seperti ini. Jadi tidak harus ada kandungan air yang mengantung di dalam. Cukup lembab saja. Nanti setelah seperti ini, langsung simpan ke bak yang sudah disediakan. Oh gitu. Nanti setelah selesai medianya kita pindahkan ke bak. Kan nanti untuk menempatkan bening, jadi nanti pesemaian ini
harus ada tempat untuk menempatkan benih, tidak Oh, disebar. yang ini ya garis-garis. Tidak disebar atau ditebar, karena disebar itu nanti Tumbuhnya jadi nggak bagus gitu ya? Kurang rata, kurang bagus. Oke. Jadi supaya pertumbuhannya rata atau rapi, kita bikin larikan atau barisan-barisan. Setelah bibit tertanam semua, jangan lupa kembali menyemprotkan air agar bibit tetap lembab dan bibit tadi kita tutup dengan koran. Setelah 4 hari pasca transplanting, maka tanaman melon ini akan kembali dipindahkan ke campuran arang sekam dan kokopit bersama rokulnya sahabat. Tujuannya agar akar yang sudah bertumbuh di dalam rokul tidak putus atau rusak. Dan sekarang saatnya saya melihat ke hidroponik melon yang sudah mau panen nih sahabat. Ini udah siap panen ya Mas ya? Udah siap. Oh, nah ini kalau ini berbelit-belit ini? Kalau ini yang udah matang biasanya. Oh, karena berat gitu mungkin ya? Ciri-cirinya juga bisa dilihat kalau yang matang itu. Ciri-cirinya daunnya udah kering gitu. Ini si netnya udah sempurna. Udah banyak gitu ya. Tutup semua. Kemudian 2 daun di atas buahnya, 2 helai daun ini udah kering. Wow, oke deh. Nah ini yang untuk kotaknya itu ya. Nah ini yang selain bulat, jadi di sini atau di Mekarsari ini, di Taman Wisata Mekarsari ini, kami menyajikan selain bulat, ada juga yang aneka bentuknya. Nah, ini sampel atau contoh melon yang berbentuk kotak. Oke. Gitu. Dan ini masih dalam proses ya Mas ya. Nah, ini udah jadi juga. Jadi kalau misalkan ada yang membeli bisa langsung dibuka, ataupun misalkan nanti setelah matang atau misalkan setelah siap itu bisa langsung juga. Jadi ada sensasinya pas waktu pemotongan buahnya karena berbentuk kotak. Nah sahabat, ternyata di Taman Wisata Mekarsari ini juga menginovasi buah-buah menjadi buah yang unik nih sahabat. Salah satunya adalah melon yang berbentuk kotak ini. Nah meskipun melon ini berbentuk kotak, namun tidak mengurangi kualitas dari melon tersebut ya Mas ya? Iya betul. Betul, oke. Daging buahnya lebih padat aja. Lebih padat gitu ya Mas ya? Wow. Wah, beruntungnya saya karena saya diperbolehkan mencoba melon jenis glamor. Wah, manis sekali rasanya sahabat. Nilai edukasi yang saya dapat pada penjelajahan kali ini banyak sekali. Mulai dari mengenal kultur jaringan hingga belajar menanam dengan cara hidroponik saya dapatkan di sini. Semoga dengan adanya wisata agrowisata ini, masyarakat Indonesia mau belajar tentang keragaman cara mencintai dan menghargai lingkungan. Salam sahabat.